Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit tentang ilmu Rijalul Hadis. Tapi sebelum kita mulai pada materi, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Siti Aisyah. Saya mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari kelas A34. Kita mulai materi pada pertemuan kali ini. Pada pembahasan bab Rijalul Hadis ini kita akan membaginya menjadi beberapa bab. Yang pertama yaitu pengertian Rijalul Hadis, yang kedua syarat-syarat Rijalul Hadis, yang ketiga gelar para Rijalul Hadis, dan yang terakhir yaitu Tabaqat Rijalul Hadis. Kita mulai yang pertama yaitu pengertian Rijalul Hadis. Rijalul Hadis terdiri dari dua kata yaitu ar-rijal dan al-hadis. Rijal merupakan bentuk jamak dari kata rajulun yang berarti orang laki-laki, dan kata hadis yang berarti sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan, ucapan maupun sifat. Jadi Rijalul Hadis adalah orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Pembahasan yang kedua yaitu syarat-syarat Rijalul Hadis. Syarat-syarat Rijalul Hadis ada dua, yaitu yang pertama adil. Orang dikatakan adil apabila mempunyai atau menepati kriteria sebagai berikut. Yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, artinya orang itu tidak gila dan tidak dalam keadaan mabuk. Yang keempat tidak fasik atau tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Yang kelima dapat menjaga muru'ah atau menjaga harga diri dengan akhlakul karimah. Syarat-syarat Rijalul Hadis yang kedua yaitu dhobit atau kuat. Dhobit dibagi menjadi dua, yaitu dhobit fil kitabah, artinya kuat dalam menjaga tulisannya, dan dhobit fil hifdi, kuat dalam menjaga hafalannya. Ada beberapa gelar dalam Rijalul Hadis, yaitu yang pertama al-musnid, artinya adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Yang kedua al-hafidz, yaitu orang-orang yang hafal 100.000 hadis baik dalam segi matan atau sanadnya. Gelar yang ketiga yaitu al-hujjah, orang yang hafal 300.000 hadis baik matan, sanad, adilnya rawi dan cacatnya. Yang keempat al-hakim, orang yang mengetahui seluruh hadis yang pernah diriwayatkan baik matan, sanad dan perawinya. Yang kelima yaitu gelar Rijalul Hadis yang kelima yaitu Amirul Mukminin fil Hadis, orang yang populer dalam masanya dalam bidang hafalan dan diroyah hadis sehingga menjadi tokoh dan imam pada masanya. Pembahasan Rijalul Hadis yang terakhir yaitu Tabaqat Rijalul Hadis. Pengertian Tabaqat secara bahasa, Tabaqat adalah kaum yang memiliki kesamaan dalam suatu sifat. Secara istilah, Tabaqat adalah kaum yang hidup pada satu masa dan memiliki kesamaan umur dan sanad atau pengambilan dari guru. Suatu ulama dikatakan satu tabaqat apabila memiliki persamaan sebagai berikut. Yang pertama, bersamaan dalam satu masa. Artinya ulama-ulama itu hidup dalam satu masa. Yang kedua,
bersamaan tentang umur. Yang ketiga, bersamaan tentang menerima hadis dari syekh-syekhnya. Yang terakhir, bersamaan tentang bertemu dengan syekh-syekhnya. Dari keterangan sebelumnya, kita dapat membagi tobaqot menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, tobaqot sahabat, yaitu tobaqot tingkat pertama, yaitu menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tobaqot tabi'in, yaitu tingkatan kedua, orang-orang yang menerima hadis dari sahabat. Yang ketiga, tobaqot atba'ut tabi'in, yaitu tingkat ketiga, orang yang menerima hadis dari tabi'in. Yang keempat, yaitu syekhur rawi, tingkatan keempat, itu gurunya para rawi. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan kali ini, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.